Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kadek Ramadiani dengan NIM 2211011004. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas dan menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan ini untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang Uttarakanda Ramayana. Uttarakanda merupakan bagian penutup dari epos Ramayana yang menggambarkan perjalanan akhir kehidupan Sri Rama sebagai Raja Ayodhya. Setelah mengalahkan Rahwana dan menyelamatkan Sita, Rama kembali ke Ayodhya dan dinobatkan menjadi raja. Namun, kebahagiaan itu terganggu oleh isu masyarakat mengenai kesucian Dewi Sita yang menyebabkan Rama mengasingkannya ke hutan meski dengan hati yang berat. Di hutan, Sita melahirkan dua putra yang bernama Lava dan Kusa yang dibesarkan oleh Resi Walmiki. Kedua anak ini kemudian mempertemukan kembali kisah cinta, pengorbanan, dan dharma melalui nyanyian Ramayana di hadapan Sang Rama. Setelah mengetahui kebenaran, Rama ingin membawa kembali Sita ke Ayodhya. Namun, Sita memilih kembali ke pangkuan ibu pertiwi untuk menghentikan kesucian dirinya. Rama pun kemudian mengakhiri masa pemerintahannya yang penuh keadilan dan kembali ke alam keilahian sebagai inkarnasi Dewa Wisnu. Adapun nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita Uttarakanda Ramayana, yang pertama, kesetiaan istri dan suami dalam grahastha asrama. Dalam cerita Uttarakanda, hal ini ditujukan oleh Sri Rama dan Dewi Sita, di mana walau banyak halangan dan rintangan yang menerjang kehidupan pernikahan mereka, tidak ada salah satu dari mereka yang berkhianat atau menikah lagi. Bahkan di saat Dewi Sita dengan terpaksa diasingkan karena tekanan masyarakat dari Ayodhya, keduanya masih saling setia dan saling memikirkan satu dengan yang lainnya sebagai pasangan suami dan istri. Bahkan Sri Rama sendiri masih percaya akan kesucian istrinya, meskipun banyak isu miring mengenai hal tersebut. Pengajaran ini menjadi sebuah pesan moral yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan di era sekarang, di mana pada zaman sekarang banyak kasus kawin cerai menjadi hal yang sangat lumrah, atau pasangan suami istri yang tidak setia. Padahal dalam ajaran agama Hindu sendiri, pasangan suami istri yang setia menikah atau kawin hanya satu kali dalam seumur hidupnya sangat ditekankan. Hal ini diungkapkan dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 9 Sloka 101 yang berbunyi Anyonya Swawiyawi Abicaro Bawad Amarantapika Esa Dharma Same Sena Jeniya Stri Pum Sayo Para, yang artinya hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Pada intinya, ia harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi bagi suami dan istri. Nilai moral yang kedua yaitu penghormatan kepada wanita. Di dalam cerita Uttarakanda Ramayana, dengan tidak peduli terhadap asal-usul Dewi Sita, dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, para murid beserta Maharesi Walmiki menyambut dan merawat Dewi Sita sebagai seorang wanita yang diasingkan. Bahkan dengan penuh rasa hormat sampai Dewi Sita melahirkan dua orang putra yang bernama Kusa dan Lava. Maharesi Walmiki masih setia
ia merawat dan memperjuangkan kesucian Dewi Sita kepada Sri Rama. Bahkan putra Dewi Sita menjadi 2 orang anak yang berbakti di bawah bimbingan Maharsi Walmiki. Cerita ini juga seakan mengisyaratkan bahwa agama Hindu adalah agama yang menempatkan wanita dalam posisi yang terhormat dan mulia. Bahkan penghormatan ini dipertegas lagi dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 56 yang berbunyi Yatra Naryastu Puchyante Ramante Tatra Dewata Yatra Itastuna Puchyante Sarwasta Kesya, yang artinya di mana wanita dihormati, di sana para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Nilai moral yang ketiga yaitu berkorban demi kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam cerita Uttarakanda Ramayana, hal ini terjadi ketika masyarakat di kerajaan Ayodhya merasa resah akan ketidaksucian Dewi Sita. Dengan berat hati, Sri Rama akhirnya mengasingkan Dewi Sita, istrinya sendiri, demi mengkondisikan hal tersebut. Kisah ini bukanlah mencerminkan kejahatan atau tindakan buruk sebagai suami yang tega mengusir istrinya, melainkan kewajiban dari seorang raja atau pemimpin yang dalam hal ini Sri Rama untuk menciptakan suasana yang damai dalam wilayah kerajaannya, meskipun ia harus menanggung rasa sedih yang sangat besar. Hal yang perlu dipahami dalam hal ini, Sri Rama bukanlah hanya sebagai suami, melainkan di lain pihak juga berperan sebagai raja yang melayani masyarakat kerajaan Ayodhya. Sehingga tindakannya bukanlah merupakan suatu tindakan yang jahat. Bahkan untuk mempertegas hal ini dalam Yajurveda Adhyaya 9 Sloka 22 berbunyi Yam te radyatasi mano dhruvo asi daruna kriyai tua ksemaya tua rayai tua posya tua, yang artinya wahai pemimpin, itu adalah negaramu, engkau pengawasannya, engkau mawas diri, teguh hati dan pendukung warga negara. Kami mendekat padamu demi perkembangan pertanian, kesejahteraan manusia, kemakmuran yang melimpah. Nilai moral yang keempat yaitu melaksanakan kewajiban dengan keteguhan hati. Hal inilah yang dilaksanakan oleh Laksamana dan juga Satrugna sebagai adik dari Sri Rama yang merupakan raja di kerajaan Ayodhya. Pertama, dari Laksamana, beliau bersedia menahan rasa sakit ketika melaksanakan kewajiban yang diperintahkan untuknya dalam hal membawa atau menghantarkan Dewi Sita ke dalam hutan untuk menjalani pengasingan. Setelah melaksanakan hal tersebut, dengan segera Laksamana bersujud di hadapan kaki Dewi Sita dan meminta maaf karena ini merupakan kewajiban dirinya sebagai adik dan juga pelayan dari kakaknya yang juga seorang raja. Meskipun kewajiban ini bagaikan halilintar yang menyambar hatinya. Kemudian yang kedua dari Satrugna, beliau dengan perasaan yang teguh bersedia melaksanakan kewajiban yang dilimpahkan untuknya. Bahkan tugas atau kewajiban yang diberikan oleh Sri Rama cukup beresiko karena perlu menghadapi sang Asura sakti yang bernama Lavana. Namun dengan rasa sujud dan baktinya sebagai adik dan pelayan kerajaan,
Terlebih tugas ini dilaksanakan demi membebaskan para bagawan dari teror Asura tersebut. Satrugna sebagai seorang kesatria melaksanakan kewajibannya dengan penuh tulus untuk melindungi penduduk atau warga kerajaan yang tertimpa masalah. Berkat keteguhan hatinya, penyerahan diri yang tulus kepada Hyang Kuasa, serta berkat bantuan dari bagawan Ciavana yang memberitahukan seluk-beluk kekuatan tombak Lapana, Satrugna berhasil mengalahkan Lapana dan membebaskan para bagawan di tepi sungai Yamuna dari teror Asura Lapana. Jadi dapat diketahui bahwa bagian utara Kanda Ramayana memberikan pesan moral bahwasanya manusia berhak dan wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya untuk pembebasan. Hal ini sesuai dengan sloka yang terdapat dalam kitab Manawadharma Sastra Adhyaya 2 sloka 5 yang berbunyi Tewu samyak wartamano gachatya maralekatam yata samkati sarwan paman samanute, yang artinya ketahuilah bahwa ia yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang sempurna kelak dan memperoleh semua keinginannya yang ia mungkin inginkan. Nilai moral yang kelima yaitu kebenaran akan selalu menang. Dalam cerita, asal-usul para raksasa tak terkecuali Ravana di dalam bagian Uttrakanda Ramayana. Bisa diketahui bahwasannya mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, bahkan bisa mengacaukan seisi dunia dan menguasai alam para dewa pada awalnya. Namun, semua kejahatan mereka pada akhirnya dapat ditaklukkan dan bendera kebenaran kembali dikobarkan. Dalam hal ini, Sri Rama sebagai awatara Dewa Wisnu berhasil menepati janjinya kepada Dewa Indra untuk menaklukkan para raksasa tak terkecuali Ravana yang mengganggu kehidupan dunia. Hal ini juga sesuai dengan bunyi sloka Bhagawan Gita Adhyaya 4 sloka 7 yang berbunyi Yada yada hidarmasya glanirbawati bharata abyukanam adarmasya tadarmanam srijama aham, yang artinya manakala kebijakan dan kebaikan Dharma mengalami kemusnahan dan kejahatan mengalami peningkatan secara merajalela, wahai putra Bharata, pada saat itulah aku menjelma diriku. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan terkait dengan Uttrakanda Ramayana. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.